Oke, baik. Mungkin secara apa ya, kelembagaan mungkin Tagana mungkin perlu terus disosialisasikan di sekolah-sekolah ini. Mungkin bahkan sebenarnya trik-trik yang lebih ke depannya kita bisa pedomani. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Begini gini, teman-teman dari dinas nanti kalau dari Tagana, seperti kita sudah masuk di pondok ini, maka buatkan struktur sahabat Tagana. Ya, sahabat Tagana menjadi ketua, jadi di sini bisa menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler mereka. Kemudian perkuat mereka dengan kemampuan untuk membuat peta-peta bencana, misalnya yang di dalam pondok dulu, sehingga mereka nanti ketika turun ke masyarakat tahu juga apa yang akan mereka lakukan. Tapi mereka turun di masyarakat nanti santri, pondok pesantren, alam, sayang ibu, sahabat Tagana. Tagana ini menjadi tersosialisasi juga dengan baik di lapangan. Kemudian ada daya tarik tersendiri juga ketika santri ternyata memahami persoalan-persoalan kebencanaan. Bagaimana mereka memahami persoalan-persoalan kebencanaan, maka Tagana harus memberikan ilmu yang disebut dengan sekarang ini yang sedang dikembangkan oleh tokoh-tokoh kebencanaan yang disebut dengan komunikasi risiko. Ya. Komunikasi risiko ini adalah bagaimana kita memahami risiko-risiko bencana yang ada di sekitar kita, kemudian bagaimana mengkomunikasikannya dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, lebihnya itu Pak Chandra ini. Nanti bisa diberikan kepada santri-santri kita, anak-anak sekolah kita, sehingga betul-betul kita pahami bagaimana komunikasi risiko ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan pengurangan risiko bencana. Kalau kita sudah bicara pengurangan risiko bencana, maka tujuan dari mitigasi bencana yang dihajatkan oleh banyak pihak dalam masyarakat kita itu akan sampai kepada sasarannya. Jadi itu Pak Abu. Tapi yang terpenting adalah struktur anak-anak ini dalam ekstrakurikulernya ini segera diwujudkan dan kemudian dilakukan pembinaan secara berkelanjutan. Terima kasih. Yang terpenting ini Pak Kadis, ada beberapa media memuji keberhasilan penanganan gempa Lombok. Mungkin di mana bisa masyarakat tahu yang perlu terus kita sosialisasikan keberhasilan menangani gempa kemarin Pak Kadis, yang tentu sangat dahsyat sekali dampaknya bagi kita, tapi dengan segera bisa pulih untuk bisa normal kembali. Pertama, setelah terjadi bencana itu kan banyak kawan-kawan NGO masuk di NTB. Kemudian banyak ahli juga masuk. Di RPJMD provinsi itu saya lupa nilainya, prosentase indeks risiko bencana kita di NTB. Kemudian saya masuk juga di BPBD waktu itu ya. Kita dengan BNPB kemudian melakukan penghitungan indeks risiko bencana yang ada di NTB. Ternyata peran dari kawan-kawan NGO, kemudian masyarakat setelah terjadi gempa Lombok 2018 itu kesiapsiagaannya menjadi luar biasa. Ketika kita hitung kemudian indeks risiko bencana di NTB itu melampaui target 5 tahun yang akan datang. Dan itu yang menghitung itu bukan kita, tapi dari BNPB. Sehingga RPJMD NTB pun kemudian kemarin harus dilakukan perubahan terhadap indeks risiko bencana yang harus dicapai 5 tahun yang akan datang. Ini yang pertama. Yang kedua, kita banyak dari luar negeri juga belajar ke kita di NTB. Misalnya ada dari Bangladesh, kemudian ada dari India, kemudian ada juga dari UNESCO yang dibawa kemarin oleh kawan-kawan dari UNESCO, UNICEF gitu kan, belajar ke kita tentang bagaimana percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa, kemudian sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana ibadah yang di NTB ternyata 1 tahun bisa membangun rumah hampir 226.000 lebih dari yang rusak itu. Kemudian sarana-sarana pendidikan kita juga terbangun dengan sangat cepat. Ada satu konsep yang kita kembangkan yang disebut dengan
kolaborasi penanganan rehab rekon gempa bumi di NTB. Saya juga sempat diundang berbicara di Bappenas, kemudian juga berbicara di Universitas Negeri Malang, sama salah satu NGO, saya lupa namanya, yang dulu NGO ini sekarang dalam bergerak di bidang kemanusiaan. Ternyata kemampuan kita mengkolaborasikan pelaksanaan rehab rekon ini jauh lebih baik dari penanganan di hampir semua daerah yang ada di Indonesia. 1 tahun itu kita bisa pulih. Angka kemiskinan kita yang seharusnya naik pada saat gempa itu ternyata malah menurun. Nah, ini diakui oleh daerah-daerah lain, bahkan dunia, yang kemudian oleh Kepala BNPB itu meminta kalau mau belajar penanganan bencana itu maka belajarlah di NTB. Tetapi yang paling punya peran penting juga adalah kawan-kawan NGO. Ini luar biasa membantu kita. Ada keberanian kita waktu itu Dinas Sosial Provinsi mengeluarkan surat rekomendasi, surat pernyataan bahwa NGO boleh membangun huntara. Yang oleh pusat, oleh Presiden dulu dilarang itu. Tetapi waktu itu saya malah mengeluarkan surat keterangan dan kawan-kawan NGO ini kemudian bergerak untuk pemulihan membangun huntara di berbagai pelosok desa yang ada di NTB. Nah, kecepatan, ketepatan tindakan kita ini kemudian menjadi contoh yang oleh BNPB, bahkan sekarang saya dengar sedang dibuat buku khusus pengalaman penanganan gempa di NTB. Nah, jadi kita patut bangga. Tapi peran-peran kawan di shelter juga menjadi contoh di Kementerian Sosial karena dianggap cukup mampu mengkomunikasikan berbagai kepentingan, berbagai persoalan. Kemudian kawan-kawan dari shelter, dari shelter, itu bisa bergerak dengan baik nih. Jadi itu, Pak Habib. Terima kasih Pak Kadis.